Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Suhatima. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang sistem informasi manajemen. Yang pertama ada konsep dasar sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perencanaan di dalam perusahaan yang melibatkan pengendalian internal seperti pemanfaatan sumber daya, dokumen, dan teknologi. Menurut Nash dan Robert, manajemen sistem informasi adalah kombinasi dari user atau orang, teknologi, media tertentu, prosedur, dan juga pengendalian yang memiliki tujuan adalah untuk mendapatkan jalur komunikasi, memproses tipe transaksi, dan memberi sinyal kepada manajemen terhadap kejadian di internal suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Danu Wirapangestu, manajemen sistem informasi adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan data dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna bagi semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Selanjutnya ada tujuan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada pengumpulan data dapat menyediakan informasi yang bisa mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, informasi berguna dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan juga perbaikan lanjutan. Bisa juga digunakan sebagai dasar untuk perhitungan harga produk, jasa, maupun tujuan lainnya yang diinginkan manajemen. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi manajemen. Di sini ada 4 manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan delegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan menghemat biaya dalam organisasi. Di sini ada implementasi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen melakukan proses manajemen di suatu organisasi. Misalkan di sekolah, yakni dimulai dengan melakukan kegiatan perencanaan dengan mendapatkan data dan pencatatan data menggunakan sistem informasi manajemen. Pengorganisasian yang juga dilakukan dengan bantuan sistem informasi manajemen, pelaksanaan dan pengevaluasian yang mana dalam tiap-tiap langkah tersebut terdapat peran sistem informasi manajemen yang sangat mempengaruhi jalan proses manajemen di suatu organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya ada komponen sistem informasi manajemen. Di sini ada beberapa komponen utama dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, komponen fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen seperti server, komputer, printer, dan perangkat jaringan. Untuk software atau perangkat lunak, untuk menjalankan sistem informasi manajemen seperti sistem operasi, perangkat lunak database, perangkat lunak aplikasi, dan manajemen jaringan. Selanjutnya ada data, kumpulan informasi yang terorganisir dalam satu tempat yang dapat diakses dan dikelola dengan mudah. Selanjutnya ada jaringan, digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang terlibat dalam sistem informasi manajemen seperti server, komputer, dan printer. Dan terakhir ada sumber daya manusia. Penggunaan sistem informasi manajemen di sini seperti manajer, karyawan, dan pengguna lainnya. Mereka menggunakan sistem informasi manajemen untuk mengumpulkan
menyimpan, memproses, dan mengakses informasi yang diperlukan. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem informasi manajemen. Salah satu manfaat dari jenis sistem informasi manajemen untuk membantu manajemen dalam berbagai tingkatan untuk memahami kinerja perusahaan, menganalisis tren, dan merumuskan strategi. Di sini ada 5 jenis-jenis sistem informasi manajemen. Yang pertama ada sistem pendukung keputusan atau SPK, menganalisis informasi yang ada dan menyajikannya dalam bentuk yang mudah dimengerti. Yang kedua, sistem informasi eksekutif atau SIE. SIE menggunakan dashboard dan laporan ringkas untuk memberikan informasi real-time tentang metrik kunci. Yang ketiga ada sistem informasi manajemen operasional atau SIMO. Jenis sistem informasi manajemen ini yang fokus pada proses bisnis sehari-hari, mencakup informasi terkait transaksi harian, kesediaan produksi, dan lain-lainnya. Yang keempat ada sistem pendukung manajemen atau SPM. SPM dirancang untuk membantu manajer dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan operasional. Yang kelima, sistem informasi geografis atau disingkat SIG. Di sini analisis berbasis lokasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Misalnya dalam perencanaan lokasi toko baru atau pengoptimalan rute pengiriman. Selanjutnya ada perkembangan terbaru dalam sistem informasi manajemen. Tren terbaru termasuk di sini ada 3. Yang pertama ada kecerdasan buatan atau AI. Teknologi AI semakin diterapkan dalam analisis data bisnis untuk memberikan wawasan mendalam dan ramalan yang lebih akurat. Analisis big data. Organisasi pengumpulan lebih banyak data dari sebelumnya, dan analisis big data membantu mengurai pola-pola yang tidak terlihat sebelumnya. Dan yang ketiga ada migrasi ke cloud. Banyak organisasi beralih ke solusi sistem informasi manajemen berbasis cloud, memungkinkan akses lebih mudah dan kolaborasi tim yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada tabel perbandingan jenis sistem informasi manajemen. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama jenis SIM, kemudian fokus utama dan contoh penggunaannya. Saya akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama ada sistem pendukung keputusan. Di sini fokusnya lebih diutamakan dalam pengambilan keputusan yang lebih kompleks. Contohnya terkait analisis investasi dan perencanaan strategis. Berikutnya ada sistem informasi eksekutif. Untuk sistem informasi eksekutif, di sini fokus utamanya lebih ke manajemen tingkat atas. Contoh penggunaannya, dashboard kinerja bisnis dan laporan eksekutif. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen operasional. Di sini fokus utamanya lebih ke operasi sehari-hari. Untuk contoh penggunaannya, pelacakan persediaan dan pemrosesan transaksi harian. Selanjutnya ada sistem pendukung manajemen. Di sini fokus utamanya lebih ke perencanaan dan pengendalian. Contoh penggunaannya lebih ke penjadwalan proyek dan pengelolaan inventaris. Yang terakhir ada sistem informasi geografis. Untuk fokus utamanya lebih ke analisis berbasis lokasi. Contoh penggunaannya lebih ke perencanaan lokasi bisnis tentang pemetaan data geografis. Setiap jenis sistem informasi manajemen memiliki peran dan fungsinya sendiri dalam membantu organisasi mencapai tujuan mereka. Dari sistem pendukung keputusan yang canggih hingga sistem informasi eksekutif yang memberikan pandangan holistik. Sistem informasi manajemen memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien operasional. Dengan perkembangan teknologi seperti AI dan analisis big data, masa depan sistem informasi manajemen terlihat cerah, dan organisasi yang mampu mengadopsi tren ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar. Untuk kesimpulannya, jenis sistem informasi manajemen memberikan fondasi yang kuat bagi operasi bisnis modern, dari membantu pengambilan keputusan strategi hingga pengelolaan operasi sehari-hari.
Sistem informasi manajemen memainkan peran kunci dalam memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien dan efektif. Dengan terus mengikuti perkembangan teknologi dan tren terbaru, perusahaan dapat memanfaatkan potensi penuh dan sistem informasi manajemen untuk mengambil langkah-langkah berani menuju kesuksesan jangka panjang. Demikian pemaparan materi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada kesalahan dalam pembacaan atau penjabaran, dimaafkan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.